Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini Raden Kastrol akan menceritakan manaqib Syekh Muhammad Arsyad Thawil bin Asad bin Mustafa bin Asad Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Arsyad Thawil dilahirkan di Desa Lempayung, Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada Zulkaidah 1255 Hijrah atau Januari tahun 1840 Masehi. Riwayat lain menyebut beliau lahir tahun 1263 Hijrah atau 1847 Masehi. Tidak ada yang tahu persis, namun di batu nisan tempat wafatnya di Manado tertulis beliau lahir tahun 1851 Masehi. Ayahnya bernama Imam Asad bin Mustafa bin Asad. Ibunya bernama Ayu Nazham. Syekh Arsyad lahir dengan nama Mas Muhammad Arsyad. Julukan Mas adalah singkatan dari Permas, sebuah gelar kebangsawanan Banten yang merupakan keturunan kesultanan. Ayahnya tinggal di Mekah karena ketika kecil beliau diasuh oleh beberapa orang ayah saudaranya. Kepadanya diberi pengenalan tentang bacaan Al-Quran. Dalam usia 8 tahun mengikut orang tuanya ke Mekah. Beliau mendapat pendidikan asas khatam mengaji Al-Quran daripada beberapa orang ayah saudara dan ayahnya sendiri. Beberapa buah matan terutama matan Nahwu, Shorof, Fikih dan Tauhid juga dipelajarinya daripada ayahnya. Di Masjid Al-Haram, Arsyad Thawil senantiasa mengikuti pengajian yang diberikan oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Mekah, terutama mengenai Nahwu dan Fikih. Selain belajar kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Arsyad Thawil Al-Bantani juga belajar kepada beberapa ulama, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal, Sayyid Abu Bakri Syatta, di bawah bimbingan dua orang anak ulama itu, yaitu Sayyid Umar Syatta dan Sayyid Usman Syatta. Syekh Arsyad Thawil mendalami ilmu hadis daripada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Maki di bawah bimbingan anak ulama itu, yaitu Mufti Al-Muhadis Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi Al-Maki, wafat 1330 Hijrah, 1911 Masehi. Syekh Arsyad Thawil Al-Bantani memperdalam ilmu fikih pula daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki. Mengenai ilmu hadis selain belajar kepada ulama yang telah disebutkan tadi, Syekh Arsyad Thawil sewaktu berkali-kali bolak-balik ke Madinah mempelajarinya juga daripada Syekh Abdul Ghani bin Abi Said Al-Mujadidi, di bawah bimbingan beberapa orang murid ulama itu, yaitu Sayyid Ali bin Zahir Al-Watri, Syekh Solih bin Muhammad Az-Zahiri, dan Syekh Abdul Jalil Baradah. Daripada semua ulama yang tersebut, Syekh Arsyad Thawil menerima ijazah dalam ilmu hadis. Guru-guru beliau yang lain pula, yang pernah dicatatkan ialah, Syekh Ibrahim Al-Sakaasi Syabrabahumi, wafat 1298 Hijrah, 1880 Masehi, Sayyid Ja, Afar bin Idris Al-Katani, Al-Alama Abi Jahidah bin Abdul Kabir Al-Fasi, Al-Alama Abdullah bin Darwisi Asy Syakri, Sayyid Muhammad Ibnu Muhammad Murtada Az-Zabidi Al-Hanafi, wafat 1305 Hijrah, 1887 Masehi, Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi, wafat 1276 Hijrah, 1859 Masehi. Syekh Arsyad Thawil, dalam usia 14 tahun, bersama-sama datunya, Syekh Mustafa Al-Bantani, ketika itu berusia hampir 100 tahun, pergi ke Mesir. Di sana pernah mendapat berkat, tabaruk, daripada Syekh Shinwani dan Syarkawi, kedua-dua ulama Mesir yang sangat terkenal ketika itu. Selama 5 tahun, dari tahun 1868 sampai tahun 1873, Syekh Arsyad adalah murid dari ulama Mekah yang juga berasal dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Suatu hari, Syekh Nawawi mengirimkan karyanya berupa naskah buku, kitab, kepada ulama Mesir, namun karya tersebut ditolak dan dikembalikan dalam bentuk kode. Setelah kode tersebut diterima, Syekh Nawawi kemudian menjawabnya kembali dalam bentuk kode yang sama. Menerima kiriman kode dari Syekh Nawawi, ulama Mesir pun sangat terkejut karena hanya ulama-ulama berpengetahuan tinggi yang dapat memahami kode tersebut. Untuk mengobati rasa penasaran, para ulama Mesir sepakat mengundang Syekh Nawawi untuk ditanyai. Syekh Nawawi pun memenuhi undangan ulama Mesir dan mengajak serta Syekh Arsyad sebagai muridnya untuk bersandiwara dan bertukar tempat. Kedatangan ulama Banten tersebut disambut baik oleh ulama Mesir meskipun tanpa upacara.
Di hadapan ulama Mesir, Syekh Arsyad yang bersandiwara menjadi Syekh Nawawi pun duduk di atas kursi, sedangkan Syekh Nawawi duduk di bawah sebagai pengawalnya. Banyak pertanyaan diajukan oleh ulama Mesir yang tidak mudah untuk dijawab oleh sembarang ulama. Sebagai Syekh Nawawi, Syekh Arsyad pun mempersilahkan pengawalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semua masalah dan pertanyaan dijawab dengan memuaskan oleh Syekh Nawawi yang bertindak sebagai pengawal Syekh Arsyad. Para ulama Mesir pun kagum mendengar jawaban memuaskan tersebut, hingga mereka berpikir bahwa pengawalnya saja sudah sedemikian hebat, apalagi yang dikawal, pastinya akan lebih hebat lagi. Usai undangan itu, ulama dari Nusantara semakin dihormati. Karya Syekh Nawawi yang sempat ditolak penerbit Mesir pun mulai diterbitkan. Hal ini juga berimbas kepada penghormatan yang baik oleh ulama-ulama Mesir terhadap ulama Nusantara kala itu. Pada tahun 1893, Syekh Arsyad kembali ke tanah airnya, Banten. Saat itu Banten menghadapi bencana besar, setelah letusan Krakatau 1883 yang menelan korban setidaknya 36.417 orang. Kemudian disusul dengan terjadinya wabah penyakit hewan pada tahun 1885, sampai masyarakat percaya akan tahayul dan perdukunan. Tidak hanya itu, penjajah Belanda kemudian membuat masyarakat Banten semakin tertekan dengan hukuman yang diberikan kepada masyarakat secara tidak adil. Kemudian para ulama dan masyarakat sepakat untuk melakukan perang total dengan pihak kolonial Belanda yang kemudian disetujui oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dan beberapa ulama lainnya. Bersamaan dengan itu, umat Islam mengangkat senjata untuk berjihad, termasuk Syekh Arsyad Tawil. Namun Said Usman Mufti Betawi tidak merestuinya, karena beliau mempunyai pandangan dan siasat sendiri. Syekh Arsyad adalah tokoh utama dalam pertempuran Geger Cilegon 1888, Perang Cilegon, dan dengan demikian menjadi ulama paling dicari oleh penjajah. Sebagai hasil pemberontakan, Belanda kemudian menangkap ulama-ulama Banten dan mengasingkan mereka. Semua pemimpin yang diasingkan berjumlah 94 orang. Beberapa di antara yang diasingkan antara lain, Haji Abdurrahman dan Haji Akib diasingkan ke Kepulauan Banda, Haji Haris ke Bukit Tinggi, Haji Arsyad Qosir ke Buton, Haji Ismail ke Flores, sementara Arsyad Tawil kemudian dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Selainnya kemudian dibuang ke Tondano, Ternate, Ambon, Kupang, dan kota lainnya. Pada tanggal 27 Februari tahun 1879, Arsyad diangkat menjadi seorang syekh, mengurus orang berhaji yang datang dari Indonesia. Dan karena ada dua Arsyad dari Indonesia, dia dijuluki Arsyad Tawil yang artinya Arsyad Jangkung, dan satunya lagi Arsyad Kasir, yang artinya Arsyad Pendek. Ketika mengurus haji itulah dia sering berkunjung ke kantor konsulat Belanda di Jeddah dan berkenalan dengan Christiaan Snoek Hurgronje yang akhirnya menjadi temannya dalam berdiskusi tentang ajaran Islam. Di tempat pengasingan, Syekh Arsyad aktif mengajar masyarakat di tempat pengasingannya, Manado. Ia mengajar di bidang ilmu pengetahuan Islam, di antaranya adalah fikih, nahwu saraf, tasawuf, hadis dan lain-lain. Tidak kurang ratusan ulama dari Manado, Gorontalo, Ambon, Ternate, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, dan daerah lainnya belajar kepada Syekh Arsyad. Dia juga dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam ke wilayah mayoritas Kristen di Indonesia. Di antara ilmu-ilmu yang pernah dicurahkan kepada murid-muridnya ialah fikih, nahwu, sorof, tasawuf, hadis dan lain-lain. Ramai alim ulama dunia Melayu yang bersanad ilmu mulai daripada Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani hingga ke atas. Mereka ialah Al-Alamah As-Said Ahmad bin Husain bin Salim Bajindan Al-Alawi dan anaknya yang terkenal sebagai Musanid Indonesia, yaitu As-Said Salim bin Ahmad bin Husain Bajindan. Selain itu ialah Al-Alamah As-Said Alawi bin Abdurrahman bin Semit. Daripada sanad ini pula akan menurunkan Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maki. Syekh Arsyad menikah di tempat pengasingannya di Manado dengan seorang gadis Minahasa yang merupakan anak dari seorang pendeta setempat bernama Magdalena Runtu, yang setelah memeluk agama Islam mengubah namanya menjadi Tarhimah Magdalena Runtu. Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani dirahmati dengan umur yang panjang, wafat di Manado, Sulawesi Utara, pada malam Isnin,
14 Zulhijjah 1353 Hijriah atau tanggal 19 Maret tahun 1935 Masehi, dalam usia 98 tahun. Yang menjadi imam sembahyang jenazahnya ialah Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Maula Hailah Al-Alawi. Nama Syekh Arsyad Tawil kemudian diabadikan menjadi nama sebuah masjid di Komo Luar, Menang, Manado dengan nama Masjid Kiai Haji Arsyad Tawil. Hail atau peringatan hari kematiannya selalu diadakan setiap tahun di masjid ini. Pada Hail yang ke-79, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara akan mengajukan Arsyad Tawil menjadi pahlawan nasional Indonesia. Berikut, Silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ali bin Abu Thalib, Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Zainal Abidin, Sayyiduna Muhammad Bakir, Sayyiduna Jafar Sadiq, Sayyiduna Imam Musa Al-Kazim, Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho, Syekh Maruf Al-Karhi, Syekh Siri As-Sakoti Ar-Ridho, Syekh Abu Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Difli As-Shibli, Syekh Abu Al-Fadli Abdul Al-Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Al-Faroj At-Turtusi, Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Yusuf Al-Kirshi Al-Hakari, Syekh Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Mahzumi, Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Al-Hatak, Syekh Syamsuddin, Syekh Syarafuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Hishamuddin, Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, Syekh Abdurrahim, Syekh Usman, Syekh Abdul Fattah, Syekh Muhammad Murad, Syekh Syamsuddin, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Abdul Karim Et-Tanari Al-Bantani, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani. Sumber kisah dari WAN Muhammad Sagir Abdullah, Wikipedia dan disesuaikan dengan cerita para ulama Tanara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga berkah bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.